Selamat malam sejahtera, shalom ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab Ayub pasalnya yang ke-23 dan 24. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Kembali di malam hari ini ya Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati, menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syukur kami. Kami tetap menikmati berkat Tuhan yang begitu indah, karena itu kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Engkau sudah memelihara kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam kami akan membaca Alkitab. Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan dan menuntun kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan doa kami di malam ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Ayub pasalnya yang ke-23. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hukuman dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Tetapi sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Kitab Ayub pasalnya yang ke-24. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetik buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan.
Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang bersinah menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitnya. Ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia menjarahi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda, bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Malam menjadi bagian bagi kami di malam ini. Kami semua akan memasuki tidur malam. Lindungilah kami, rangkulah kami, dan jagalah kami, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami kembali menjalani hidup, panggilan dan pengutusan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam ini juga kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera, tiap keluarga, tiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.